Halo, apa kabar? Mudah-mudahan para sahabat dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya, Tuti Monita Rais, Guru Teknik Instalasi Tenaga Listrik dari SMK Negeri 1 Telatang Kamang. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai sistem instalasi tenaga listrik 3 fasa. Ini adalah materi kelas 12 mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan penggunaan instalasi tenaga listrik 3 fasa dalam kehidupan sehari-hari, lalu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Sebelum kita memulai materi, mari sama-sama kita amati video berikut. Berdasarkan video tadi, sistem instalasi tenaga listrik itu ada 2 jenis. Yang pertama itu instalasi tenaga listrik 1 fasa, yang kedua adalah sistem instalasi tenaga listrik 3 fasa. Sekarang kita bahas lebih lanjut. Apa sih sistem instalasi tenaga listrik 1 fasa? Listrik 1 fasa itu memiliki 2 penghantar, yaitu penghantar fasa dan netral. Sedangkan tegangannya antara 220 sampai 240 volt. Jadi tegangan 1 fasa ini yang banyak digunakan di konsumen atau rumah tangga. Lanjut dengan instalasi listrik 3 fasa, itu menggunakan kawat penghantar, fasanya ada 3, fasa pertama, kedua, atau ketiga, atau juga sering disebut dengan R, S, dan T. Tambah dengan 1 penghantar netral. Umumnya listrik 3 fasa ini bertegangan 380 untuk tegangan fasa dengan fasanya, sedangkan antara fasa dengan netralnya 220 volt. Selanjutnya kita lihat bentuk tegangan instalasi tenaga listrik 1 fasa itu berbentuk sinusoida, hanya 1 gelombangnya karena penghantarnya cuma 1, sedangkan untuk 3 fasa gelombangnya ada 3. Fase pertama, kedua, dan ketiga. Antara fasenya berbeda fase 120 derajat listrik. Jadi fasa pertama dengan kedua selisihnya 120 derajat listrik. Pemanfaatan listrik 1 fasa itu biasanya di rumah tangga atau pelanggan kecil dan UKM. Sedangkan pemanfaatan listrik 3 fasa itu biasanya di industri, pabrik, hotel, pasar, bangunan bertingkat, dan tempat-tempat yang membutuhkan daya besar, hingga pelanggannya di atas 3.500 VA. Kelebihan instalasi tenaga listrik 1 fasa, pertama itu biaya operasionalnya murah, yang kedua pemasangan instalasinya itu lebih sederhana atau mudah karena hanya memiliki penghantar 2. Sedangkan kekurangannya yaitu bebannya terbatas pada rumah tangga atau beban skala kecil. Dan yang kedua, kekurangannya adalah generator untuk membangkit listrik 1 fasa itu ukurannya besar. Sedangkan kelebihan untuk yang 3 fasa, konstruksinya sangat kuat dan sederhana, harganya relatif murah untuk industri, dan keandalannya tinggi. Yang ketiga, efisiensinya relatif tinggi pada keadaan normal. Yang keempat itu biaya pemeliharaan rendah dan mudah dalam perawatan. Sedangkan keuntungan yang kelima atau kelebihan kelima dapat diproduksi sesuai kebutuhan. Jadi generator yang dioperasikan bisa jadi sesuai kebutuhan konsumen berapa yang kita pasar itu. Yang keenam adalah menyediakan daya listrik yang besar. Yang ketujuh itu untuk motor induksi yang memerlukan daya besar itu tidak diperlukan lagi kapasitor agar motornya bergerak. Sedangkan kekurangan jaringan instalasi
tenaga listrik 3 fasa itu biaya operasionalnya yang lumayan mahal. Untuk instalasi tenaga listrik ini memiliki 2 jenis hubungan. Yang pertama itu hubungan bintang atau star, di mana ketiga beban fasanya ada titik temunya. Titik temu ini bisa menjadi netral. Jadi inilah hubungan bintang, di mana tegangan antara fasa dengan netral itu biasanya 220 volt, sedangkan tegangan antara fasa dengan fasa 380 sampai 420 volt. Lalu segitiga. Jadi hubungan segitiga, ujung antara bebannya itu dipertemukan dengan beban yang kedua dengan beban ketiga, ketiga dengan pertama lagi. Pertemuan beban 1, 2 ini itulah yang dihubungkan dengan fasa pertama. Itu juga dengan seterusnya. Besar daya pada beban 3 fasa, V tegangan fasa kali arus fasa kali faktor daya. Sedangkan daya totalnya adalah 3 kali daya fasa. Demikianlah materi untuk pertemuan kali ini. Untuk evaluasi silakan scan QR yang ada pada layar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.